Assalamualaikum Kurniasmania. Banyak sekali teman-teman yang nanyain, Mas tolong dong bikin tutorial tentang cara membuat kabel Spicon yang baik dan benar. Emang ada yang salah? Sebetulnya ya nggak ada yang salah teman-teman. Tapi teman-teman kalau membuat kabel Spicon itu tidak memperhatikan hal-hal berikut ini, akan bisa berakibat fatal kepada amplifier ataupun speaker teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Cara membuat kabel Spicon yang baik dan benar. Pertama-tama teman-teman pilih Spicon, pilih dan gunakan Spicon yang bagus. Ciri-cirinya bodinya dia lebih keras, kemudian handle-nya ini pilih yang menggunakan metal atau besi seperti ini. Dan dia terdiri dari 3 bagian, kepala, kemudian penjepit, dan cover. Untuk di bagian kepalanya ini penting banget memilih yang berkualitas. Kenapa? Karena kita akan mengencangkan bautnya sekeras mungkin. Biasanya konektor Spicon yang kurang bagus itu langsung patah teman-teman. Atau langsung dol karena dia menggunakan sambungan plastik gitu ya. Atau besinya itu kurang berkualitas sehingga langsung dol ketika kita kencangkan. Nah, itu tidak bagus. Kenapa? Karena nanti kalau dia udah dol, itu harus kita buang. Kalau tetap dipaksakan nanti akan timbul intermittent connection ya, cerat gitu, antaranya nyambung dan enggak. Nanti timbul panas di sini. Kemudian putus nyambungnya sambungan itu karena kendor akan menyebabkan amplifiernya memikul beban lebih tinggi. Ya, itu semacam inrush. Jadi arusnya menjadi lebih besar, amplifiernya cepat panas dan bisa jebol. Speakernya juga tentu saja akan mengalami imbas yang sama. Jadi pastikan sambungannya itu bagus. Jadi inti sambungan pada audio adalah sambungan yang benar-benar bagus, menempel dengan sempurna gitu ya. Kemudian pilih kabel yang bagus. Teman-teman bisa gunakan merek apapun yang teman-teman yakini bagus. Nggak usah nanya ke saya ini bagus atau enggak. Kalau teman-teman udah yakin, teman-teman beli aja gitu ya. Nanti teman-teman buktikan sendiri. Yang penting teman-teman yakin. Kemudian Mas Ari pakai kabel apa? Saya pakai kabel dari Federal. Kenapa saya pakai kabel ini? Harganya terjangkau, kualitasnya bagus. Ya, yang penting harganya terjangkau karena kabel speaker ini grid-gridan ya. Ada yang murah, ada yang sangat mahal. Jadi saya ambil yang harganya terjangkau tapi kualitasnya prima. Federal Speaker Wire. Jadi kabel speaker itu ada khusus ya teman-teman. Bagaimana kalau pakai kabel listrik gitu, misalkan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik? Boleh-boleh aja. Yang penting teman-teman memahami konsekuensinya. Jadi audio itu adalah listrik dengan tegangan yang tidak begitu besar ya. Sehingga kita membutuhkan konduktivitas daya hantar yang sangat baik. Kalau terlalu banyak hambatan di kabel, terlalu banyak hambatan di sambungan, maka suaranya akan ngedrop. Cuma itu aja sih concern kita. Jadi gunakan kabel yang baik. Teman-teman, Mas merek ini silahkan. Yang penting teman-teman yakin dengan kualitasnya. Udah ada yang nyoba. Kemudian teman-teman yakin dengan merek itu silahkan. Mau pakai punya saya silahkan. Mau pakai merek lain silahkan. Saya tidak mau membanding-bandingkan. Karena nanti yang punya merek marah ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan Federal. Perhatikan juga dengan ukurannya. Semakin besar power amplifiernya, misalkan 1000 watt, 2000 watt, saya akan gunakan kabel dengan ukuran yang lebih besar, 14 AWG. Kemudian perhatikan juga dengan jaraknya. Kalau jarak dari power amplifier ke speaker di atas 10 meter, di bawah 15 meter, ini yang cocok, 14 AWG. Dan ukuran kabelnya relatif lebih besar, ini ukuran 2,5 mm ya, setara dengan 2,5 mm. Jadi
Ini yang saya gunakan untuk sambungan dari power amplifier atau power mixer ke speaker. Kemudian inti dari kabel speaker atau kabel audio yang bagus adalah sambungan yang bagus, yang prima, yang sangat nempel gitu ya. Sehingga kontak resistannya itu sangat rendah. Tidak terjadi banyak hambatan gitu ya. Semakin alirannya lancar, semakin bagus. Bagaimana cara atau tips untuk mendapatkan sambungan yang bagus? Biasanya kabelnya saya cor dengan timah terlebih dahulu seperti ini. Sampai nampak mengkilat, semuanya terlapisi. Jadi dicor dengan timah, keuntungannya dia tidak akan mudah keropos. Jadi misalkan kabelnya itu kehujanan, dia tahan ya, dia tahan. Kemudian ketika dipres dengan baut, timah ini akan membantu penyambungannya menjadi lebih sempurna ya. Biasanya kalau tembaga doang dia akan hancur. Ketika kita pres dengan kuat, kalau ada timahnya, dia akan mengikuti bentuk ketika dipres oleh baut. Sehingga sambungannya lebih prima. Jadi pastikan teman-teman cor dengan timah terlebih dahulu. Kalau teman-teman gunakan kabel yang harganya mahal, biasanya dia sudah dilapisi dengan timah. Namanya tin plated atau silver plated. Teman-teman tinggal pilih. Biasanya harganya lebih mahal. Kalau saya lebih suka, saya cor dengan timah sendiri, manual seperti ini. Biar lumayan tebel. Timah yang saya gunakan ini, Mundop Supreme. Ini saya rekomendasikan buat teman-teman pemula. Kenapa? Semakin bagus timahnya, semakin mudah disolder dan semakin mudah dia mengkilat. Jadi teman-teman gampang gitu nyoldernya untuk pemula. Tapi kan harganya mahal mas, beli aja ketengan seperti ini. Teman-teman gak perlu beli banyak. Jadi untuk membuat satu kabel atau dua kabel paling teman-teman cuma butuh 10 cm paling panjang. Daripada ngirit terus hasil cor-corannya jelek, mending beli yang mahal sekalian tapi hasilnya memuaskan. Poin berikutnya adalah mengupas kabel dengan pas. Maksudnya gimana? Jangan terlalu panjang mengupas jaketnya. Kemudian untuk mengupas tembaganya, usahakan secukup mungkin ya. Semakin masuk ke dalam semakin bagus. Tapi kalau kepanjangan dia akan keluar ya, tembaganya akan kelihatan. Itu tidak bagus ya. Usahakan pemotongannya segini ya, pas gitu ya. Jadi di sini saya kupas jaketnya sepanjang 2,5 cm. Jaketnya dikupas 2,5 cm. Kemudian untuk tembaganya kita kupas 1 cm. 2,5 1 cm. Sekarang tujuannya apa sih mas dikupas pakai hitungan begitu? Agar ketika kita sambung ke spikon tidak ada kabel tembaga yang nampak. Jadi tidak ada kemungkinan untuk konslet ini karena jaraknya kan dekat ya. Jangan sampai ada yang konslet. Kemudian kenapa saya cor dengan timah? Agar tidak jerabut-jerabut yang berpotensi konslet ke sebelahnya. Kemudian kenapa bagian sini jaket kulitnya ini kita kupas tidak boleh lebih panjang dari 2,5 cm. Karena nanti kita pasang jepitan ini ya. Karena nanti kita pasang jepitan ini. Dan jepitan ini akan menjepit kulit kabel. Dia akan menjepit kulit kabel. Kalau teman-teman ngupasnya kepanjangan, yang dijepit bukan kulit kabel tapi kabelnya ini. Bukan jaketnya tapi ini. Nanti ini bisa lecet atau nggak ngegam, tidak menggigit. Kalau tidak menggigit, biasanya orang lapangan, tukang sound itu nariknya juga kasar-kasar kan. Kalau ditarik begini, bisa rompal
bautnya kalau konektor speakon teman-teman jelek atau kabelnya bisa putus. Kalau kita ngupasnya pas seperti ini, dia akan menjepit jaketnya. Nah, kekuatan kabelnya di situ. Tidak mudah rompal. Jadi pastikan yang terjepit adalah jaketnya. Sehingga kita ngupasnya harus sependek ini. Kemudian untuk penyambungannya, teman-teman sambungkan kabel merah, kabel positifnya ke terminal 1+. 1+ itu yang mana? Teman-teman perhatikan di sini. Jadi tuasnya ini madep ke atas, 1+ ada di sebelah sini. Kemudian 1- ada di sebelah kirinya. Ini 1-. 1+, 1-. Jadi minusnya di sebelah kirinya. Pastikan ini madep ke atas, ini plus, ini minus. Kemudian kencangkan secukupnya. Usahakan teman-teman menggunakan obeng yang pas dengan bautnya. Kalau nggak pas biasanya bautnya bisa rompal. Jadi gunakan obeng yang bagus agar bautnya juga awet. Tapi kalau teman-teman muternya meleset-meleset terus, lama-lama ini akan kemakan. Ya, ciri-ciri obeng yang jelek ketika diputar dia lolos, itu salah obeng ya. Jadi kita gunakan 1+, 1-. Kemudian ini kan ada 4 mas. Ada 2+, ada 2-. 2+ dan 2-. Umumnya hanya digunakan ketika kita menggunakan aplikasi khusus. Misalkan di bridge. Tetapi kita harus melihat power amplifiernya. Nggak semua itu sama ya, beda-beda masalahnya. Tapi kalau untuk 1+, 1-, untuk aplikasi standar, ini hampir semua jenis amplifier atau power mixer sama. Jadi teman-teman bisa langsung sambungin ke speaker. Jadi untuk aplikasi bridge itu saya sarankan teman-teman yang sudah paham ya, yang sudah paham. Kalau untuk sekedar membuat sambungan dari speaker ke power mixer atau power amplifier dengan menggunakan konektor speakon, teman-teman cukup menggunakan sambungan 1+, 1- seperti ini. Dan jangan lupa pastikan ini sudah dimasukin terlebih dahulu ya. 2 barang ini dimasukin ke kabel terlebih dahulu sebelum teman-teman nyambungin ke terminalnya. Kemudian pasin. Di sini ada cuakan ya, ada cuakan kecil. Dipasin. Kalau sudah pas dia nggak bergerak, tidak bisa dimuter, teman-teman masukin covernya. Dan kabel speakon sudah siap untuk digunakan. Teman-teman perhatikan di bagian sana kabelnya sudah terjepit dengan sempurna. Ya, kabel sudah terjepit dengan sempurna, bisa digunakan. Dan kalaupun ketarik nggak ada masalah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi secara umum semua amplifier itu menggunakan koneksi 1+, 1- ya. 1+, 1-, 1+, 1-. Plus untuk positif dan minus untuk negatif. Ini semua amplifier standar sama. Semua power mixer sama. Yang membedakan adalah sistem bridgingnya. Bridge-nya. Biasanya sistem bridge kalau pakai terminal merah hitam, bridge itu akan ada di sini. Merah dan merah. Terminal merah dan merah ini adalah untuk bridge-nya. Yang merah atas sebagai positif, yang merah bawah sebagai negatif. Kemudian yang ini tidak digunakan kalau teman-teman memposisikan power amplifiernya di mode bridge. Tapi kalau di speakon gimana mas? Nah ini ya masalahnya. Kalau di speakon itu beda amplifier, beda cara. Secara umum power amplifier profesional dia akan menggunakan cara ini bridge-nya. 1+ dan 2+. Tapi di satu lubang ini saja. Ya di channel A. Channel A kalau kita sambungin kabel plusnya di nomor 1+, minusnya di 2+,
maka kita harus memposisikan power amplifiernya di mode bridge. Dan ini hanya untuk aplikasi khusus, misalkan untuk panggung, kemudian kita perlu menggeber suaranya sampai level di atas level tertingginya dia, kita baru menggunakan mode bridge. Tapi kalau untuk aplikasi umum, kita cukup menggunakan 1+, 1-, ini sudah oke. Jadi gitu ya teman-teman, jangan bingung lagi untuk koneksi di Speakon. Teman-teman harus memperhatikan penjelasan yang ada di belakang terminalnya. Secara umum, 1+, 1-, ini sudah cukup. Semoga pembahasan singkat ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, rasa penasaran dari teman-teman bagaimana saya membuat kabel Speakon. Dan kalau teman-teman mau order kabel Speakon dari saya, langsung aja Tokopedia Mas Ari. Teman-teman bisa request berapa panjang, kemudian nanti saya sambungkan dengan konektor Speakonnya. Jadi teman-teman cukup membeli kabelnya berapa meter dan jumlah Speakonnya berapa piece, nanti akan saya sambungkan dan saya corin dengan timahnya sekalian. Jadi itu semua free penyambungan dan free timah cor. Saya rutin menayangkan video baru setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Teman-teman kalau ada request atau pertanyaan, biasa tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.